Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'mah fi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala bikabil karim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Ibu anak-anak sekalian, alhamdulillah kita ketemu kembali dalam pengajian kita. Alhamdulillah. Jadi ada yang baru ikut gabung, minta waktu nelpon, cuma buat nanya, sebetulnya tasawuf itu apa sih? Yang dikerjakan oleh rekod kita ini apa sih? Aduh, kalau cuma mau nanya seperti itu, cuma ngabisin waktu saya aja, ngabisin waktu Bapak juga. Dengerin aja ceramah saya di nomor 40, 41, 42, udah cukup jelas sekali. Jelas sekali apa yang sedang kita kerjakan dalam tarekat kita ini. Jadi kalau kita ringkaskan, kita cepatkan aja. Saya bagi tarekat ini ke dalam 3 tingkatan. Pertama adalah tarekat kita mendekat kepada Allah. Kedua adalah mendekat kepada Rasulullah. Ketiga dengan judul membuka pintu langit. Kalau yang nomor 1, nomor 2, itu ada di YouTube. Semua orang boleh belajar di situ. Semua orang boleh belajar. Pada umumnya aman-aman aja. Tapi yang paling aman, kirimin saya Fatihah. Kirimin ke saya Fatihah supaya saya bisa jagain gitu. Kirimin nomor 1 yang tidak boleh ditinggal Fatihahnya itu buat saya 1 kali. Kedua adalah buat Mbah Fajar Ibrahim. Ketiga buat Nabi Khidir alaihissalam. Keempat buat Rasulullah. Itu jangan ditinggal gitu. Itu insya Allah rangkaiannya sampai ke sana. Kirimin saya Fatihah. Belajarnya dari situ cukup. Yang untuk 1, yang kedua. Yang ketiga memang kita tidak akan bahas di dalam pengajian online. Itu pelajaran khusus. Saya lagi nunggu siapa-siapa yang kita akan mulai ngaji di dalam tingkat batasan itu. Karena syaratnya tinggi. Syaratnya paling sedikit ya ketemu Rasulullah. Paling sedikit di dalam mimpi. Paling sedikit. Baru kita boleh maju lebih lanjut lagi. Itu pun kita bagi 2 tahap. Karena itu kalau isinya apa sih? Isinya itu adalah ujlah. Kalau orang zaman dulu bilangnya bertapa. Tidak ada tarekat tidak melalui jalan itu. Nggak ada itu. Rasulullah pun memulai jalan beliau adalah dengan bertapa. Beliau naik ke atas Jabal Nur, ke Gua Hira. Beliau tinggal di sana berminggu-minggu. Sampai beliau kedatangan malaikat Jibril. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau sedang ujlah. Dan itu seringkali beliau ulang berkali-kali ketika beliau masih tinggal di Makkah. Kalau ditanya apa isinya? Isinya cuma, kalau secara umum, di situ kita mematikan rasa, mematikan pikiran, mata kita melihat tidak melihat, kuping kita mendengar tidak mendengar, kita hadapkan hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita kerjakan sebetulnya. Cuman pada waktu itu kita nggak makan, kita nggak minum, kita nggak tidur. Insya Allah kita akan banyak mendapatkan manfaat dari kegiatan itu. Cuman itu memang berbahaya karena umumnya di tingkat itulah jin akan mengganggu. Karena begitu kita masuk ke dunia itu, kita masuk ke alam gaib. Kenapa harus masuk ke alam gaib, Kiai? Karena Allah itu maha gaib. Kita tidak bisa kita mendekat kepada Allah kecuali kita masuk ke dalam alam gaib. Dan di sana kita bersentuhan dengan jin dan malaikat dan dengan setan. Dan jin itu pada umumnya mereka tidak bisa mencelakakan murid-murid saya. Mereka sudah punya ayat 5, ayat 7, ayat 15. Nggak bisa mereka celakakan. Yang adalah mereka nipu. Ini yang kebanyakannya mereka nipu. Mereka datang dengan pakaian hebat. Wah, pakai ubul-ubul. Saya lah wali Allah dari Yaman. Saya lah Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya berani mereka bilang saya lah Nabi Khidir. Ini sudah ada murid saya yang seperti itu. Berani dia bilang saya lah Nabi Khidir. Saya diamin aja. Berapa hari saya diamin sampai, Kiai, kemarin saya sama Nabi Khidir. Kiai, kemarin saya diamin. Baru hari kelima karena baru saya bilang, udah yang kamu bilang Nabi Khidir, udah saya ambil. Bahasa halus saya bilang saya bunuh. Saya benci jin kayak gitu. Dia berani dia gangguin murid-murid saya. Saya bunuh. Tapi biasanya kalau sekali kayak gitu, yang berikutnya nggak ada lagi biasanya. Mereka tahu ini dijagain katanya. Dijagain, kalau dijagain insya Allah mereka ganggu. Kalau diganggu itu yang terjadi apa sih dikerjakan mereka ganggu itu? Mereka akan menyebarkan fitnah. Mereka akan bilang, tuh ibu kamu jahat tuh mertua kamu tukang sihir tuh. Itu
kakak kamu tuh jahat itu, dia mau ini, dia mencoba memecahkan tali silaturahim. Itu yang dikerjakan oleh, dan dia percaya. Bahayanya kalau dia percaya gitu, karena tampilannya hebat, hebat sekali. Mula-mula dipuji-puji, wah kamulah syekh besar, kamulah hebat sekali. Jika dipuji-puji supaya orang tuh naik ini, bangga dipuji-puji. Akhirnya dia diplastikkan seperti itu. Dan apa yang terjadi nanti pada waktu dia sakaratul maut? Ini yang cerita ke saya Mbah Kiai Mangli. Beliau yang cerita itu. Beliau mula-mula ke tahun-tahun 82, 83 gitu. Nah, Haji, jangan berteman sama jin ya. Oh, mboten gitu, Mbah, mboten. Saya nggak pernah berteman sama jin. Datang ke saya bunuh, Mbah. Ya udah bagus kayak itu aja katanya. Itu jin itu katanya. Pada waktu mula-mulanya itu dia berteman-berteman, nanti pada waktu orang itu sakaratul maut dia mencelakakan. Apalagi kalau dia pernah merasa punya jasa. Punya jasa misalnya aja dia tawarin, saya bunuh aja ya. Terus kita orang bilang, iya deh bunuh aja. Di belakang hari dia minta balas jasa, dia cekek sampai dia nggak bisa ucapan kalimat syahadat, kata Mbak Kiai Mangli. Sampai dia tuh nggak ucapan syahadatnya nggak bisa, disakitin supaya ngikutin kalimat-kalimat kafir. Dikeluarkan kalimat-kalimat kafir, kalau nggak diikutin disakitin. Itu yang terjadi pada orang-orang mencoba menempuh jalan seperti kita tanpa seorang mursyid. Jangan masukin dunia itu tanpa seorang mursyid. Itulah gunanya seorang mursyid. Nah, jadi kalau tahap pertama kita mendekat kepada Allah, target kita apa? Target kita adalah merasakan kedekatan Allah di dalam hati kita. Bukan tahu, merasa. Tahu rasanya durian dan merasakan rasanya durian itu dua hal berbeda. Dua hal berbeda. Begitu merasakan kita tahu. Seperti rasa tadi. Kita merasakan Allah begitu dekat kepada kita. Sampai kalau kita sholat, kita bisa sholat sambil nangis, kita khusyuk. Itulah yang dibilang rasa kedekatan kepada Allah. Kalau kita bicara tahap satu ini, kuncinya satu sebetulnya. Ini yang harus dimengerti, harus dihayati oleh semuanya. Allah itu Maha Suci. Tidak bisa didekati hati yang tidak suci. Hati yang berlebihan, penuh dosa, penuh penyakit hati, nggak mungkin bisa berdekat kepada Allah. Mustahil. Mustahil bisa dekat kepada Allah. Jadi, apa langkah bisa mendekat kepada Allah? Ya bersihkan hati kita dari dosa, dari penyakit hati. Jawabnya gampang sekali. Bersihkan dari dosa dan dari penyakit hati. Tapi di dalam pelaksanaannya bukan hal yang mudah. Bagaimana kita minta ampun kepada Allah? Sudah saya turunkan 2 istighfarnya. Pertama adalah astagfirullahaladzim la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu akan menghapuskan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya satu. Syaratnya adalah nomor 1 kita menyesal kepada perbuatan dosa. Nomor 1 kita sadar betul perbuatan dosa. Nomor 2 kita menyesali perbuatan dosa kita. Nomor 3 adalah kita berjanji untuk tidak mengulangi kepada dosa tadi. Kalau itu dipenuhi syaratnya, Allah pasti mengampuni dosa kita. Asal syarat tadi dipenuhi, berjanji untuk tidak mengulangi dosa yang kemudian. Sampai ada sahabat bertanya, Nabi, kalau nanti saya buat lagi gimana? saya udah minta ampun, saya udah janji nggak buat, saya buat lagi. Iya, minta ampun lagi, kata Allah, kata Nabi. Minta ampun terus. Kalau saya buat lagi, minta ampun terus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang penting dalam niat kita adalah kita berjanji tidak niat kembali pada perbuatan dosa tadi. Bahwasanya terpeleset dalam dosa, itulah manusia. Setan tidak pernah berhenti terus menggoda manusia, tidak pernah berhenti. Terus dia goda kita. Jadi kalau hati kita sudah bersih dari dosa, kita harus bersihkan hati kita dari penyakit hati. Kita sadar bahwa penyakit hati itu juga menghalangi kita mendekat kepada Allah. Kemarin kita bahas masalah diantaranya adalah takabur, ujub, riya, sum'ah, diantaranya itu. Masih banyak yang lain. Ya kalau kita ngaji membahas masalah ini, waktu saya habis buat bahas masalah ini terus. Makanya tempoh hari saya minta Bapak, Ibu mau baca. Ayo baca. Saya sampai sekarang masih baca. Sampai sekarang saya masih baca. Saya baca segala macam buku, saya baca. Katanya buku Pak Supri bilang itu bukunya orang Wahabi. Saya baca juga. Bukunya orang Syiah saya baca. Saya mau tahu sih kenapa sih mereka jadi Syiah. Kenapa mereka jadi Syiah? Saya baca buku orang Syiah. Ini bisa dihilangin ya ini. Nomor 1, saya mau Bapak Ibu baca buku ini. Ini ditulis oleh ulama Indonesia. Tapi isinya bagus sekali. Ini membahas ma'rifat di tingkat awal. Ma'rifat bil ilmi. Mengenal Allah secara ilmiah. Karena tingkat berikutnya adalah mengenal Allah bil akli, dengan akal kita, dengan tafakur. Tingkat berikutnya adalah mengenal Allah dengan hati kita. Sekarang sedang kita kerjakan mengenal Allah dengan hati kita. Yang kedua, saya mau Bapak Ibu mau baca buku ini. Tanbihul Ghafilin. Ini buku bagus sekali.
Sini, dan tidak harus dari awal bacanya. Buka daftar isinya, lihat poin-poin apa yang ingin segera kita ketahui. Kita ingin tahu kewajiban suami pada istri, baca duluan. Ingin tahu hal menyangkut hubungan orang tua, baca duluan. Tidak harus urut bacanya. Ini ada 2 jilid. Ini kita bagus sekali. Ini kita pondok pesantren. Yang ketiga adalah di rumah harus ada kitab Ibnu Katsir. Buku saya udah hancur lebur. Ini sudah 40 tahun sudah dibuka-buka terus ya sudah kayak gini. Ya harus punya. Ini kepustakaan kita sekarang kalau ngaji Quran coba ngajinya dari Ibnu Katsir. Dapat 10 ayat aja. Tapi lihat di situ terjemahannya dan lihat di situlah tafsirnya. Asbabun nuzulnya. Kita akan tertarik gitu. Jadi jangan baca cuma dibaca sembari nggak ngerti juga gitu. Artinya apa, maksudnya apa gitu. Coba baca sedikit demi sedikit. Ini ada Quran ada 6.660 ayat. Kalau semalam dapat 10 ayat, 15 ayat deh, itu 400 hari selesai, setahun selesai gitu. Terus disiplin kita baca. Daripada kita baca cuma wow gitu aja. Dapat pahala dapat barokah dapat, tapi maksud diturunkannya Al-Qur'an nggak dapat gitu. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi yang takwa. Bagaimana mau menjadi menunjuki orang kita nggak ngerti maksudnya apa. Baca kitab ini setiap hari terus disiplin. Sebentar kok, paling cuma nggak sampai setengah jam. Kita lihat yang menarik itu adalah penjelasan melalui asbabun nuzulnya. Menarik sekali kita, oh ternyata begini ayatnya turunnya kayak gini gitu. Oh ternyata manfaatnya seperti ini gitu. Yang ketiga adalah satu kitab ini harus punya Riyadhus Shalihin. Ini kitab-kitab yang kita belajar nggak usah pakai guru. Nggak usah pakai guru, ini bisa baca aja. Baca kita akan mengerti kok isinya. Kalau itu aja kita punya, sudah memadai. Sudah selamat insya Allah. Yang terakhir adalah buku saya, Zikir dan Doa, warisan para wali Allah untuk maghrib dan subuh. Ini buku bisa diambil, di download di Instagram saya. Di Instagram saya. Kalau mau ambil ke Alamin mungkin masih ada di Alamin. Gratis, nggak usah bayar. Yang bayar saya. Jadi jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah. Ya apapun harus dikejar dengan kemauan yang kuat kan. Gak ada yang santai-santai terus sukses. Gak ada lah. Kalian santai bisa jadi ini, jadi itu. Tapi ada kemauan yang kuat. Dan ada usaha yang keras gitu, untuk bisa mencapai. Kita kembali tadi, kalau kita bicara soal mendekat kepada Allah, adalah awalnya itu adalah kita tahu bahwa tidak mungkin mendekat kepada Allah dengan hati yang kotor. Tidak mungkin. Syarat pertama mendekat kepada Allah itu adalah membersihkan hati, mensucikan hati dari dosa dan dari penyakit hati. Dari dosa kita minta ampun, istighfar, penyakit hati kita tahu penyakit hati. Dan ajaibnya itu, kalau di situ di antara zikir-zikir yang saya turunkan harus dibaca, ada kita suruh baca Ya Latif 19.641. Itu asma Allah Ya Latif itu luar biasa. Itu bisa merubuhkan tabir-tabir yang menghalangi tadi. Dan kita zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Itu juga mampu merubuhkan tabir-tabir tadi tanpa ikhtiar kita. Kenapa? Karena kalau Allah memberikan sifat bijaksana. Bijaksana itu kan nggak mungkin melakukan hal-hal yang buruk. Otomatis kalau orang bijaksana itu dia tahu yang mana yang salah, yang mana yang betul. Allah meniupkan kebijaksanaan ke dalam hatinya. Dizikir luar biasa. Dizikir jangan pernah ditinggal seumur hidup. Seumur hidup hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Sebetulnya dia masih punya saudara kembar. Satunya ujungnya Aliyul Azim, satunya ujungnya Azizul Hakim. Itu kalau dibaca semua tiga-tiga sekaligus, saya bilangnya 3 kalimat sakti. Saya pernah turunkan itu luar biasa. Insya Allah kita aman aja. Setelah kita selamat dari gangguan orang, gangguan setan, insya Allah kita bahkan dari penyakit nggak mau deket-deket ke kita. Karena imunitas kita tinggi sekali. Kalau saya lagi itu Pak Sukri sama ini saya, terapis saya, waduh Bapak imunnya kuat sekali katanya. Karena saya nggak ngapain-ngapain, cuma baca zikir tadi aja. Zikir tadi menciptakan imunitas kita kuat sekali. Jadi itulah cara kita mendekat kepada Allah. Sadarilah bahwa tidak mungkin mendekat kepada Allah dengan hati yang kotor. Setelah hati kita bersih, kita jaga hati kita bersih dengan apa? Dengan puasa. Makanya saya bilang nggak mungkin orang mendekat kepada Allah tanpa puasa itu nggak mungkin aja. Harus paling sedikit 3 hari Senin, Kamis, Jumat. Kalau nggak bisa Jumat, kadang-kadang saya Jumat suka diundang makan, Senin, Selasa, Kamis. Apa? Asal 3 hari, minimal 3 hari. Tapi kalau sekarang lagi bulan Muharram, kalau bisa nyambung terus nyambung sampai tanggal 10 Muharram.
Itulah yang kata Nabi, tidak ada bulan-bulan yang lebih utama setelah bulan Ramadan, bulan Muharram, bulan aku. Sampai puasa di Asyura itu 1 hari itu menghapuskan dosa 1 tahun. Kan sayang kalau kita nggak puasa. Dosa setahun hapus dengan puasa Muharram tanggal 9 10. Dan setiap hari puasa di bulan-bulan Muharram. Itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Siapa orang puasa di bulan-bulan haram di hari Kamis, Jumat, Sabtu, setiap hari dia akan mendapatkan manfaat seakan-akan ibadah 900 tahun. 1 hari seakan ibadah 900 tahun. Itu Imam Ghazali yang bilang. Beliau menukil dari hadis Nabi. Dari kitab Ihya Ulumuddin bagian daripada bab puasa. Di bulan Muharram itu bulan yang kita sayang sekali kalau kita lewatkan begitu aja. Terutama dari sekarang, kalau kuat kita puasa terus mulai besok. Yuk kita sama-sama puasa sampai tanggal 10, hari apa itu? Rabu ya. Sekarang kan tanggal 2. Senin ya. Tanggal 1-nya tanggal berapa, Mbak? Tanggal 2 ini 2 Muharram. Sekarang 2 Muharram. Berarti 9 Muharram hari Minggu. 9 Muharram berarti hari Ya, berarti Senin 10 Muharram. Ya, paling sedikit puasnya 2 hari, Senin, hari Minggu dan Senin. Kalau bisa nyambung terus nyambung. Ya kalau kita puasa seperti itu, insya Allah hati kita kuat sekali. Kenapa sih puasa begitu penting? Karena di antara rem yang paling pakem kalau jadikan untuk melahan nafsu itu puasa. Digabung dengan hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Ini jadi kekuatan yang luar biasa sekali untuk orang kuat untuk tidak berbuat dosa. Kalau enggak, hati itu selalu aja kepengen berbuat dosa. Berdosa itu kan enggak sekaligus bikin dosa, Pak Supri. Setan itu kan melesetkan orang kan sedikit-sedikit. Sedikit demi sedikit. Enggak apa-apa kok, cuma ngobrol aja. Makanya tempoh hari Pak Sugeng bilang tuh kamar satu mau diisi laki sama perempuan, saya enggak mau, jangan. Kalau bukan muhrim jangan. Takutnya setan menggoda kedua-duanya kepleset di dalam dosa. Itu kalimatnya begitu. Jauhi, hindari supaya kita nggak kepleset lebih dalam lagi. Jadi setelah kita puasa tadi, kemudian ada yang bilang ke saya, Pak, saya tuh nggak sanggup Pak, 16.000 Pak. Saya sanggupnya 6.000, alhamdulillah bisa 6.000 sudah, alhamdulillah. 1.000 aja oke, alhamdulillah. Sekuatnya aja, jangan maksakan diri. Sekuatnya aja. Ya, kalau sudah kuat 16.000 ya 16.000 lah, teruskan. Kalau kuatnya 6.000 ya 6.000 lah. Terus maju sedikit-sedikit demi sedikit. Karena itu Al-Latifnya itu sendiri punya kekuatan magis yang luar biasa. Asmaullah ya Latif itu Allah berikan kita kelembutan hati yang lembut, ketajaman hati kita tajam sekali dengan Asmaullah ya Latif itu. Membukakan pintu-pintu hati luar biasa itu. Kalau sanggup kerjakan seperti itu insya Allah dalam 40 hari banyak sekali yang alhamdulillah saya senangnya itu sudah banyak yang bilang sekarang setelah saya nangis Pak, katanya saya kalau sujud aja saya nangis, saya terasa Allah begitu dekat kepada kita, sudah bagus, itu sudah terbentuk kedekatan kepada Allah. Oke, sampai situ oke ya, kedekatan kepada Allah. Kita bahas yang kedua, kedekatan kepada Nabi. Kedekatan kepada Nabi itu guru kita semua. Melalui beliau Allah kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada jalan ke Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi, itu enggak ada. Harus melalui Rasulullah. Jadi target kita di sini adalah kita ketemu Rasulullah. Apa syarat buat bisa ikut ke tahap ketiga? Harus ketemu Rasulullah. Harus ketemu Rasulullah. Dan alhamdulillah saya senangnya sudah banyak banget ketemu Rasulullah. Bahkan sudah ada yang sanggup ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Saya senang sekali. Bilang dia diantarkan oleh saya ketemu Khidir. Alhamdulillah bagus sekali. Nah, Khidir itu adalah orang yang dititipkan oleh Rasulullah untuk membimbing umatnya Nabi. Beliaulah yang masih hidup yang dititipkan oleh Nabi supaya orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah, beliau yang membimbing. Beliau gurunya semua para wali Allah. Gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani, gurunya Sunan Gunung Jati. Jadi kalau sudah ketemu seperti itu, bolehlah kita coba masuk. Nggak menakutkan kok. Tidak menakutkan seperti yang kita bayangkan dulu. Dulu saya takut, saya bilang ke guru saya, guru takut kepleset. Dia nggak mau. Mual katanya. Nggak akan kepleset katanya. Kalau sudah gurunya jamin nggak akan kepleset, udah saya masuk. Ternyata emang mula-mula sih kita takut juga. Mula-mula takut kita menghadapi dunia yang kita belum kenal. Tapi setelah kita bisa, ternyata saya jago juga ya. Ternyata saya menangan gitu. Kita malah jadi overconfidence. Malah jadi kelewat berlebihan percaya dirinya. Dan kita yakin kita bisa nanganinnya gitu. Insya Allah. Sejago apapun dia, sesakti apapun dia. Tapi jangan sombong. Kalau mereka sakti benar Pak Supri. Terakhir di Gunung Semeru yang sudah tapa sudah puluhan tahun. Puluhan tahun dia tapa di sana. Kalau dia jadi besok dia akan sakti sekali. Jadi kalau mereka sudah memimpin sebuah wilayah pasti sakti. Jadi kalau tanya jin ada berapa? Ada 9 kali manusia. Ada 63 miliar, banyak banget.
Tapi yang ada di daratan kan sedikit. Kebanyakan mereka semua di lautan. Di lautan itulah mereka berkumpul berbangsa-bangsa, bernegara-negara dalam jumlah yang sangat banyak sekali. Saya nggak tahu berapa banyak. Banyak sekali. Yang terkenal itu di selatan Pulau Jawa ada Nyi Loro Kidul, entah kenapa beliau terkenal. Ki Sakti. Itu kalau satu meninggal digantikan nyai baru lagi. Selalu yang sekarang pun masih baru. Satu meninggal digantikan nyai baru lagi. Cuma itu dia bukan jin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sama dia saya tempelkan pedang di lehernya, kan udah macam-macam nyai. Kan udah macam-macam. Insya Allah gitu. Insya Allah kita muridnya Rasulullah, kita nggak takut kita. Tapi jangan sekedar bilang cuma nggak takut tanpa bekal. Harus pakai bekal, harus siap gitu dengan bekal kita. Makanya mulai baca ayat 7, ayat 5, ayat 15, saya kasihkan ijazahnya. Saya senang sudah banyak yang bilang saya sudah ketemu Pak Kiai, saya sudah ketemu gagam, singanya gagah-gagah, satu warnanya emas, satu warnanya putih, oh ya betul, sudah betul. Itu malaikat, cuman berbentuknya aja dalam bentuk singa. Itu kalau kita tidur dia nungguin sebelah tempat tidur kita. Kita tungguin kita terus. Cuman harus dikasih makan. Ya makanannya zikir kita. Zikir kita, sholat kita, puasa kita akan makan dia. Sementara perbuatan durjana, kalau orang pegang ayat seperti itu, dia kemudian berzina, dia marah. Dia. Sebelum marah tempeleng dulu, sebelum kita tinggal, sebelum dia ninggalin kita tempeleng dulu. Dia. Jadi jangan pernah kalau sudah menuju ke arah seperti itu, kita berani mengerjakan perbuatan durjana seperti itu. Jangan pernah. Gitu. Kepikir pun jangan pernah. Tapi kalau sudah biasa zikir, insya Allah hati kita kuat sekali. Hati kita kuat sekali untuk tidak berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita bicara kedekatan kepada Nabi, kuncinya adalah kecintaan kita kepada Nabi. Nggak mungkin orang bisa ketemu Rasulullah tanpa cinta kepada Nabi. Nggak mungkin. Mustahil aja. Harus cinta kepada Rasulullah. Jadi, bagaimana caranya bisa cinta Kiai? Yang nomor satu, kita kenal kepada beliau secara lahiriah. Ayo baca dong bukunya. Bukunya banyak banget. Itu sudah karangan siapa aja boleh. Kisah riwayat hidup Rasulullah SAW. Baca. Kita pernah baca sekali seumur hidup kita tahu bagaimana beliau dari kecil, bagaimana berjuang menegakkan Islam. Kita akan mencintai beliau. Kita bagaimana beliau mencintai umatnya luar biasa. Kita akan mencintai beliau. Jadi jangan sekedar cuma salawat tanpa kita mengenal beliau secara pribadi. Kenali beliau secara pribadi, baca bukunya. Ada yang tebal, ada yang tipis. Udah yang tipis saja lah, nggak usah yang tebal-tebal. Yang penting kita tahu secara garis besar riwayat hidup beliau. Di toko buku banyak banget itu. Kemudian setelah itu kita cinta ke Rasulullah, kita salawat buat beliau. Kita salawat beliau dengan hati yang penuh kecintaan kepada Nabi. Pasti ketemu. Pasti saya bilang insya Allah pasti. Karena saya yang bawa. Saya udah bilang ke beliau, ya Rasulullah, anak saya mau cium tangan Nabi. Tapi syaratnya tadi, kalau masih belepotan ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah bisa cium tangannya Nabi. Ayo bersihkan hati kita cinta ke Rasulullah. Dan saya paling senang tuh banyak banget sekarang sudah ketemu Rasulullah. Alhamdulillah. Cuma sayangnya kebanyakan kok ibu-ibu semuanya. Mungkin ibu-ibu itu lebih serius kali. Di rumah terus. Oh iya, di rumah terus ya. Yang mungkin alasan Pak Sukri itu di rumah terus ya. Saya maunya bapak-bapak lebih banyak juga saya mau ajak kita masuk ke tahap ketiga kita. Jadi itulah kalau kita dekat ke Rasulullah, bacaan-bacaannya ada di sana semuanya. Apa yang kita harus baca. Tapi yang penting saya ingin mengerti. Kenapa sih kita baca itu? Kenapa kita baca istighfar yang dua? Karena itu akan membersihkan hati kita. Yang satu dosa kepada Allah, satu dosa kepada manusia. Tempoh hari saya tambahin. Untuk dosa kepada manusia, coba tambahkan. Setiap hari kita baca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas 21 kali. Aduh, sebentar banget 5 menit. 21 kali. Setelah selesai baca bilang, ya Allah, sampaikan pahala bacaan saya ini kepada semua orang pernah saya zolimi, pernah saya sakiti hatinya. Terus saja, insya Allah dalam sebulan ini bersih. Insya Allah dalam sebulan ini udah bersih. Sebab kita baca 21 kali Al-Ikhlas, itu sama dengan kita membaca 7 kali Al-Quran. 3 kali Al-Fatihah nilainya 1 Quran. Jadi kalau 21 kali udah 7 kali Quran kita bacanya. Tiap hari kita baca seperti itu. Itu cara juga kita, bagaimana kita mencoba membuat dosa kita kepada manusia bisa selesai. Karena susah sekali sebetulnya. Yang paling mudah itu minta ridhonya. Minta maaf ke dia kalau kita punya salah. Kalau orangnya udah nggak ada, tak punya pilihan. Seperti itulah kita kerjakan. Kita pakai astagfirullahnya adalah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita tahu itu dibaca kenapa. Kita tahu kenapa kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Karena itulah ijrah yang membuat hati kita kuat sekali. Dan Allah meniupkan ke dalam hati kita kebijaksanaan. Sifat aziz dan sifat hakim ke dalam jiwa kita. Kalau bisa, teruskan pasangan saudara yang ujungnya alil azim sama ujungnya ajang qawiyil matin. Itu tiga-tiganya luar biasa. Setelah itu kita baca adalah kalau buat kepada Allah ada asma Allah al-latif,
kalau kita mau mendekat ke Rasulullah adalah salawat kita buat Nabi. Jadi salawat itu dengan hati penuh kecintaan. Jangan cuma di mulut gitu. Mulut kita terus bagus banget bacaannya gitu, tapi hatinya kabur kemana-mana gitu. Sepatah kata tapi dengan hati penuh kecintaan kepada Rasulullah. Itulah jalan-jalan kita untuk bisa mendekat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Saya doakan. Tapi intinya adalah mau belajar, belajar dong baca bukunya. Saya udah minta Pak Sukri setiap minggu juga membahas satu bab dari hal-hal tadi. Tapi kan kalau seminggu cuma satu bab, kapan mau selesainya sih? Selesainya belajarnya begitu banyak. Ya, mau ada keinginan buat belajar sendiri, buat menambah. Menyenangkan kok. Di orang pintar itu menyenangkan. Tahu buat diri sendiri itu menyenangkan. Jadi dari saya sementara itu. Sekarang yang penting kita zikir, kita doa. Kita masih punya waktu buat zikir dan doa. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأبويا فجر إبراهيم خير لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى حضرة الآدم عليه السلام ومن هوى Nabi Hud wa Saleh alaihissalam wa Nabi Ibrahim alaihissalam wa Lut alaihissalam wa Ismail alaihissalam wa Ishaq alaihissalam wa Yaqub alaihissalam wa Yusuf alaihissalam wa Ayub alaihissalam wa Shu'aib alaihissalam wa Zulkifl alaihissalam wa Musa alaihissalam wa Harun alaihissalam wa Daud alaihissalam wa Sulaiman alaihissalam wa Ilyas alaihissalam wa Ilyas alaihissalam wa Yunus alaihissalam wa Zakaria alaihissalam wa Yahya alaihissalam wa Isa alaihissalam wa alaihissalam Luqmanul Hakim alaihissalam wa Khadir Hidir alaihissalam wa Khadir Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jalhum al-fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rasulati Nabi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Saidin wa Zaidin wa Abdurrahman ibni Auf wa Abi Ubaidah Amir Jarrah wa Jubair Awam wa Salman Al-Faris wa Ibnu Abbas wa Hamzah radhiyallahu anhum wa jami'in sahabati Rasul ajma'in wa usulihim wa furuhim wa li baitihim wa hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jalhum al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila ruhi jami'i awliya ilahi ta'ala min masyarikil ardi ila maghribiha fi bariha wa bahriha min yaminiha ila simaliha khususan ila hadrati sayyidina maulana Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa Syekh Abdul Qasim Junaidil Baghdadi wa Syekh Wais Qarni wa Syekh Junaidi An-Naqsabandi wa Syekh Al-Badawi wa Syekh Al-Rifai wa Syekh Al-Buni wa Syekh Al-Tizani wa Syekh Ibrahim Nadami Ibrahim Al-Hawas wa Ibrahim Al-Harasani wa Syekh Jafar Rasidi wa Syekh Yazid Al-Bustami wa Syekh Yusuf Al-Hamdani wa Syekh Bil Hasan Al-Quni wa Syekh Ma'rufil Qurhi wa Syekh Sidi As-Sabti wa Syekh Habibil Azami wa Taifatis Safiyah wa Sulihim wa Furuhim wa Ahli Baitihim. Assalamualaikum ya Allah wa rahmatullahi wabarakatuh. Bizillahi ta'ala wasalukal barakah wa syafa'ah wa karamah wa ijazah wa salamun jalhum al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ismail Hadrat yang Syekh Jumadil Kubra wa Sunan Gresik Sunan Maulana Isa Maulana Maghribi wa Sunan Ampel wa Sunan Giri Syekh Al-Yaqin wa Sunan Bonang wa Sunan Darajat wa Sunan Kalijaga wa Sunan Muria wa Sunan Kudus Syekh Ja'far Shadiq wa Sunan Gunung Jati Syarif Kamil Gunung Sumbung Cirebon
Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bizrahi ta'ala taslukal barokah syafa'al karumah wal ijazah wa samajilum al-fatihah. Namujibillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelah hadir yang Sunan Gunung Jati, Syarif Kamil Gunung Sumbung Cirebon, Penyimas Panatagama Pasambangan, Wabahku Baru Langsung Sam Cirebon Girang, Syekh Mursadatillah, Syekh Bayadilah, Syadatil Kahfi, dari Jami Aulia Ipurana Gunung Sumbung Gunung Jati, Wasulihim, Waburuhim, Wahibaikim, Wastan Banten Maulana Hasanuddin, Panabahan Jaratul Nasabak Kinki Muhammad, Sultan Haji Syekh Mansur, Sultan Agung Sabar, Syekh Sultan Abdul Mufakir, Syekh Sultan Abu Ma'ali, Para Purba, Banyak Suragara, Tebus Jibantaka, Kemasih, Pengeran Cipitra, Pengeran Segiri, Sunan Hussein bin Abu Bakar Ali Alaihi Surah Batang Habib Muhammad Brahman Alawi Gambang Banan Wasunaki Iming Ibunya Min Buat Musibuddin Wabunya Fajar Ibrahim Sayyidulahum Al-Fatihah Namun Jubilahi Minas Syaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahi sabanaki min kebenyamin ibnu sududin kohli jari wa buya fajar bulan kiamat furani usman nafsi sedih waktu mengzari Bilhadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jalhum al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Al-Rahim Fajar Ibrahim bin Syarimin Al-Fatihah. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya Rabbi murana subhanaka, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, 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 bihamdihi walhamdulillah, alhamdulillah, 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 alamin ala kulli halin wa ni'matin wallahu akbar, Allahu 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 akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, 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 subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah,
Ma bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa 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 bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu 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 ala Muhammad wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi 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 wasallam sallallahu ala Muhammad wasallam sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa. Kesatu, kita berdoa penuh yakin Allah mengabulkan doa kita. Sering dibaca Pak Supri. Fa idza talaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat. Ini nomor satu dalam tarekat ma'rifah kita. Allah itu dekat. Berapa dekatnya Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bersama kamu dimanapun kamu berada. Sekarang kita bukan bertujuh, sekarang kita berdelapan. Yang kedelapan Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita dimanapun kita berada. Dan dia sudah berjanji, betulnya sih dia pelaku. Minta kepada saya kabulkan. Dia adalah Tuhan, tidak pernah salah janji. Dialah Tuhan, tidak pernah berdusta, selalu benar dengan segala firman-Nya. Yuk kita doa, penuh yakin Allah akan kabulkan doa kita. Hadirkan hati kita. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Adada ma'alim Allah muzinada ma'alim Allah wa bil'am ma'alim Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilat. Ilahana ya Allah, berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-Hamba-Mu yang berdosa, selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah pujian puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, dan nikmat lain yang tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun, Gusti nuhun ya Allah. Falakal hamdu kulluhu, walakal syukru kulluhu, walakal mulku kulluhu, walakal khalqu kulluhu, biyadikal khair kulluhu, wa ilaika yarji'ul amru kulluhu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang kami perbuat kepada Engkau. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Dosa yang kami buat kepada sesama muslim. Ampuni dosa kami ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa kami. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat kami. Ampuni kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala dosa dan penyakit hati. Bukakan mata hati kami agar kami dapat ma'rifat, agar kami dapat mencintai-Mu ya Allah. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqribuna ala hubbaka ya Allah. Ilahana. Ampuni dosa kedua orang tua kami.
ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, beliau yang sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Mudahkan urusan mereka ya Allah. Penuhi kubur mereka dengan cahaya. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Lepaskan dari siksa kubur ya Allah. Jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan. Taman dari taman-tamannya sorga. Mereka masih hidup di dunia. Jadikan orang-orang yang husnul khatimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, ipar-ipar kami, anak-anak kami, mereka yang sudah di dalam kubur. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Lepaskan dari siksa kubur. Penuhi kubur mereka dengan cahaya ya Allah. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Bimbing di jalan yang Engkau ridhoi. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat. Bil khusus sebangsa setanah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu ya Allah. Walhamdulillah wa ila bika. Walhamdulillah wa ila bika ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu. Yamhamlahu may yasya'u wa yusbitu wa indahu umul kitab. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu ya Allah, sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Berikan kepada kami tambahan umur yang banyak untuk bekal kami ibadah kepadamu ya Allah, sampai umur kami di atas 90 tahun di dalam sehat, di dalam taat kepadamu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat. Jauhkan dari godaan setan ya Allah. Jauhkan mereka dari kami sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau. Putuskan mereka dari kami sebagaimana putusnya mereka dari rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan segala perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar kami dapat bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar kami dapat bersabar setiap langkah hidup yang kami jalani. Walhamdulillah wa la quwata illa bika. Walhamdulillah wa la quwata illa bika. Walhamdulillah wa la quwata illa bika. Ilahana ya Allah. Limpahkan kepada kami rezeki yang luas, yang halal, untuk bal kami ibadah kepadamu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin bi'adadi anwa'i rizqi wal butuha. Ya basitul lagi absutur rizqi liman yasha bighairi hisab. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan. Ubsud alaina rizqan wasi'an halalan min kulli jihatin min hazaini wa ibika. Bighairi manati mahlukin bimahdi farik wa garumika ya Rahman. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khatayana kullahu tiqwahu wa jullahu wa awalahu wa akhirahu wa laniyatahu wa masyirahu. Allahumma anna isna wajburna wahdina li ahsanil amali wal akhlaq. Innahu la yahdi li ahsani ila anta wasrif anna sayyi'aha. La yasifu sayyi'aha ila anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu bika rabbuna min jahdil bala'i wa darokis saqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil ladai. Na'udzu bika ya Allah min jahdil bala'i wa darokis saqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil ladai. Allahumma inna na'udzu bika minal khadmi
na'udzu minat tarodi, na'udzu minal ghuraqi wal haraqi wal harami, wa na'udzu bika ayatah buat saya itu indal maut, wa na'udzu bika an mutafsi bil mudbiron, wa na'udzu bika an talad diga. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal huzni, na'udzu minal ajzi wal kasal, na'udzu minal jubni wal bukhli, wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rizal, wa na'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rizal, wa na'udzu min ghalabati ad-daini wa qahri rizal. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta, alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa lam yazalam yakun walhamdu wa quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna laqad ahata bi kulli syai'in ilman. Allahumma inna na'udzu bika karim wa bismikal azim wa bi kalimatil hitamati min syarri virus corona, min syarri maradud diabetes, min syarri kulli maradin anta ahidu min asyatiha. Allahumma isfina ya syafi, isfina ya syafi, isfina ya syafi, anta syafi, la syifa'uka syifa'an la yursakuman. Allahumma yuhzamu junduka wa yuhlab wa'duka wa yanfa'u zal jidi min kaljad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma na'udzu bika karim wa bismikal azim wa bi kalimatil hitamati min syarri virus corona, min syarri maradud diabetes, min syarri kulli maradin انتهي من اشيائها ان ربنا لصراط مستقيم. اسفنا يا شفي، اسفنا يا شفي، اسفنا يا شفي، انت شفي لا شفاء شفاءك شفاء لا يرسكم. Allahumma anta taksiful maghrum wal ma'sam. Allahumma yuhjamu junduka wa yuhlaf wa'duka wa yanfa'u dzal jiri minkal jad. Subhanakallah wa bihamdika. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana wa ta'lamu hajatana wa ajil su'alana wa tubi anfusina faghfir lana dzunubana. Nas'aluka imanan basiran qulubana wa yaqinan saddiqan hatta na'lamu annahu la yusibana ila ma katabta lana wa nafsam dalana ya jalal jalal wal ikram. Allahumma inna na'udzu bika min jawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sahwatika. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yahsha'u wa min nafsin la yasba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan wasi'an halalan wa rizqan wasi'an halalan wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli da'in wa shifaan min kulli saqamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-'afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur awratana wa amin ratana. Allahumma hafadna min bayni aydina wa min khalfina wa min ayminina wa min samilina wa min fawqina wa na'udzu bi'adamatika an nubtala min tahtina. Allahumma afina fi abdanina, afina fi absarina, afina fi asma'ina. Allahumma inna na'udzu bika min al-kufri wal faqri, na'udzu bika min azabil qabri la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'idzu fa aslih lana sha'nana wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'idzu fa aslih lana sha'nana wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم طول أعمارنا، اللهم طول أعمارنا، اللهم طول أعمارنا وسعي أجسادنا واقض حاجاتنا واكسر أموالنا ونوّر قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أملنا في طاعتك وطاعة رسولك لابتغاء مرضاتك واجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى واحفظنا بما جبت عنه ولا تكلنا إلى أنفسنا حضرته يا من لا تدري الذنوب ولا تنسى مغفرة. هب لنا ما ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء. نسألك تمام العافية، نسألك دوام العافية، نسألك الشكر على العافية، نسألك الغنى عن الناس والحمد لله إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حسبنا حسابا يسيرا نسألك من الخير كله ما علمته نعلم نسألك من خير ما أسألك من بركة الصالحين ونعوذ بك من شر ما أسألك من بركة الصالحين. نسألك من خير ما أسألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما أسألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعند المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلهنا ya Allah, memohon kami kehadirat-Mu ya Allah, ya Allah. Jadikan kami dan seluruh keturunan kami, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, orang-orang yang selamat dunia akhirat, orang-orang berbahagia dunia akhirat. Memohon kami kehadirat-Mu ya Allah, dengan segala kekurangan kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami, dengan segala kekotoran jiwa kami. Memohon kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan kami yang Maha Suci.
Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung, memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Bikaramati Abu Yahya Ibrahim, bikaramati Abu Yahya Yamin, bikaramati Abu Yahya Abdul Qadir Jailani, bimu'jizati Abu Yahya alaihi salam, bimu'jizati Abu Yahya alaihi salam, bimu'jizati Abu Yahya alaihi salam, bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, 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 birahmati azizul hakim, birahmati aliyul azim, birahmati qawiyul matin, birahmatika ghafurur rahim, birahmatika salamul mu'min, birahmatika ya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qadiyal hajat, birahmatika ya mujibad da'wat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam adada mulkihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa kalimatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Ibrahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah, lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah nasihat, zikir dan doa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Suharli. Selanjutnya marilah kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Syukri LCMA. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, jamaatul muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Suharli, mata'alallah bituli hayatihi wa na'afa'anallah biulumihi bidarain bidari dunia wa daril akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan juga orang tua kita, ibunda kita, Ibu Hajah Milani Laina Suharli, serta Bapak Ibu para hadirin hadirat sekalian, peserta pengajian online yang rutin kita kaji pada setiap hari Ahad sore. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam rahmat, ridha dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga terhaturkan kehadirat junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita mulai sore hari ini insyaallah kita akan membahas tentang hadis Arba'in Nawawi ya, beserta penjelasannya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan sebuah kisah cerita yang terjadi pada masa Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Jadi antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i ini, beliau itu antara guru dengan murid. Imam Hanafi adalah gurunya Imam Syafi'i. Jadi suatu ketika di antara mereka berdua terjadi dialog. Mereka berdua berdiskusi, berdialog. Tentang apa? Tentang bahwa seseorang atau manusia, menurut Imam Hanafi, cukuplah ketika dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya
maka dia tidak perlu lagi melakukan ikhtiar, pasti Allah akan memberikan segala hajatnya. Ini menurut Imam Hanafi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, tetap walaupun manusia sudah berdoa, sudah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap harus melakukan ikhtiar agar terkabul apa yang diinginkannya, agar tercapai apa yang dicita-citakannya atau hajatnya. Tidak ada titik temu dari dialog ini. Imam Hanafi dengan pandangannya yang seperti itu, bahwa manusia tidak perlu berikhtiar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dengan doanya, dengan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Imam Syafi'i juga tetap dengan pandangannya, dengan pendiriannya bahwa manusia tetap perlu ikhtiar, perlu bekerja untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka berpisah. Perselisihan pendapat ini tidak membuahkan pertengkaran di antara mereka berdua. Tidak menyebabkan bahwa akhirnya Imam Syafi'i jadi tidak senang dengan Imam Hanafi, atau sebaliknya Imam Hanafi tidak senang dengan Imam Syafi'i. Mereka berpisah. Kemudian di perjalanan Imam Syafi'i, setelah beliau pulang dari rumah Imam Hanafi, di perjalanan beliau melihat ada beliau melewati perkebunan anggur dan ada orang yang sedang memetik anggur, sedang memanen anggur. Karena Imam Syafi'i kepingin mendapatkan anggur itu, maka dia menawarkan diri untuk membantu. Dia menawarkan diri untuk membantu si pemilik perkebunan anggur ini untuk memanen anggurnya. Dibantulah oleh Imam Syafi'i. Karena dibantu, akhirnya Imam Syafi'i diberikan upah berupa buah anggur. Dari sini Imam Syafi'i tersadar, oh, ternyata benar apa yang saya sampaikan waktu terjadi dialog antara mereka berdua, antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, bahwa manusia perlu bekerja dulu untuk mendapatkan rezeki. Akhirnya dengan bersemangat ingin menjelaskan masalah ini kepada gurunya Imam Hanafi, datanglah kembali Imam Syafi'i ke gurunya Imam Hanafi. Sesampai di rumah Imam Hanafi, mereka bertemu kembali, mereka berdialog kembali. Kata Imam Syafi'i, wahai tuan guru, wahai guruku, ternyata benar apa yang saya sampaikan, bahwa manusia, bahwa seseorang itu perlu bekerja dulu, perlu berikhtiar dulu untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ini, saya bawa anggur. Saya mendapatkan anggur. Saya mendapatkan rezeki anggur ini karena saya bekerja membantu orang yang memiliki perkebunan anggur sedang memanen anggur. Saya bantu, saya dikasih upah berupa anggur ini. Nah, ini membuktikan bahwa kita atau manusia perlu berikhtiar berupa bekerja untuk mendapatkan rezeki. Tapi Imam Hanafi cuma tersenyum dan kemudian mengatakan, anggur ini boleh saya makan? Boleh. Kalau begitu, pendapat saya pun benar. Apa? Saya mendapatkan rezeki berupa buah anggur ini tanpa saya bekerja. Buktinya ada di hadapan saya dan saya boleh makan. Artinya ini rezeki saya. Jadi kedua-duanya ternyata pendapat mereka tidak ada yang salah. Itu di antara mereka. Karena memang Rasulullah mengatakan ikhtilaf ummati rahmah. Bahwa perbedaan pendapat di antara umatku adalah sesungguhnya rahmat atau kemudahan bagi umat Islam, bagi kita semua. Walaupun terkadang di antara pengikut Imam Syafi'i ataupun pengikut Imam Hanafi, kadang kita bersitegang sendiri dengan keyakinan, dengan pendapat kita bahwa yang ini yang benar adalah seperti ini, itu benar adalah seperti itu. Menurut guru saya adalah seperti ini, yang paling benar adalah guru saya. Menurut mereka yang paling benar adalah guru mereka. Nah, jadi sehingga terjadi pertengkaran. Nah, ini saya ungkapkan maksudnya adalah bahwa di dalam terutama dalam masalah fiqhiyah, masailul fiqhiyah, karena kita tidak hanya punya satu mazhab yang memiliki satu pandangan pendapat, seringkali terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Jangan perbedaan pendapat, terutama mengenai masalah-masalah fiqhiyah ini, membuat kita akhirnya menjadi
saling gontok-gontokan, saling membenci, saling tidak senang satu sama lain karena hanya perbedaan pandangan, karena hanya perbedaan pendapat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan tadi, di antara kajian kitab yang dianjurkan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Suharli adalah kitab Arba'in Nawawi. Kitab 40 hadis dari Imam Nawawi. Imam Nawawi ini adalah berpemahaman mazhab Imam Syafi'i. Beliau bahkan dijuluki dengan Muharrirul Mazhab, ya. Muharrirul Mazhab Imam Syafi'i. Dan ada kurang lebih sekitar 40, ada di dalam satu kitabnya lain 42 kajian hadis yang insya Allah hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih yang dibahas. Kenapa kok Imam Nawawi sampai mengarang kitab Arba'in Nawawi? Motivasinya, beliau katakan di dalam kitab karangan beliau, Arba'in Nawawi, sebagai mukaddimahnya, beliau katakan motivasinya adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini datangnya dari beberapa perawi, dari beberapa riwayat, diantaranya dari Imam Ali bin Abi Thalib, dari riwayat Abdullah bin Mas'ud, dari riwayat Mu'az bin Jabal, dari riwayat Abu Darda, banyak sekali jalur riwayatnya. Walaupun beberapa orang mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif, tapi karena jalurnya datangnya itu dari beberapa perawi, maka insya Allah hadis ini bisa meningkat derajatnya menjadi hadis yang hasan. Ya, seperti yang kita ketahui, secara umum tingkatan hadis itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis dhaif. Hanya saja karena keterbatasan pemahamannya, kadang orang menganggap bahwa hadis yang dhaif itu nggak boleh dipergunakan, tidak boleh dipergunakan sebagai dalil. Padahal tidak seperti itu. Hadis dhaif itu bukan, yang tidak boleh itu adalah hadis maudhu, hadis palsu, Israiliyat, ya, hadis palsu istilahnya. Kalau hadis dhaif itu bukan hadis palsu. Hadis dhaif adalah hadis yang riwayatnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ya ada yang mengatakan karena perawinya itu kurang dhabit hafalannya. Padahal tetap sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang karena dikatakan karena terputus sanadnya, ya terputus sanadnya. Tapi secara umum para ulama bersepakat bahwa hadis yang dhaif itu tetap bisa dipergunakan oleh kita, terutama dalam hal fadhailul a'mal, keutamaan sebuah amal, ya. Yang tidak diperbolehkan untuk digunakan adalah hadis dhaif adalah ketika ia membahas tentang masalah halal dan haram, tentang masalah akidah, tentang masalah syariat. Nah, itu tidak diperkenankan. Tapi tentang masalah fadhailul a'mal, para ulama sepakat bahwa hadis dhaif pun bisa dipergunakan untuk dijadikan sebagai sumber dalil. Kembali kepada motivasi Imam Nawawi mengarang kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis Imam Nawawi, adalah yang pertama hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala. Nah, ini juga mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man hafizo ala ummati arba'ina hadisan. Hafizo di sini tidak diartikan hafal. Ya. Secara umum kita mengatakan bahwa hafizo itu hafal. Tapi Imam Nawawi di sini, hafizo itu bukan dikatakan hafal. Ya. Man hafizo ala ummati arba'ina hadisan, makna hifz di sini, arti daripada hifz di sini adalah ayun kilaha ilal muslimin wa illam yahfazha wa lam ya'rif maknaha. Hadza haqiqatu maknaha. Wa bihi yahsulu intifa'il muslimin la yahfuzu ma yankiluhu ilaihim. Nah, jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyampaikan, bukannya menghafal, barang siapa yang menyampaikan manfaat daripada hadis sebanyak 40 hadis kepada kaum muslimin,
min amri diniha, daripada perkara-perkara tentang masalah agamanya, agama Islam, ba'atsahullahu azza wa jalla yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Jadi maksudnya daripada hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Thalib ini, bahwa barang siapa yang menyampaikan tentang 40 hadis yang berkaitan tentang agama Islam, tentang agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala nanti ketika ia meninggal dunia, Allah akan bangkitkan kembali ia pada hari kiamat nanti pada kelompoknya orang-orang fuqaha dan ulama. Jadi motivasinya seperti ini. Ketika kita bisa dan mau untuk menyampaikan 40 hadis saja, 40 hadis saja kita mau menyampaikan, kita ajarkan kepada kaum muslimin, maka hadis Rasulullah mengatakan pada hari kiamat nanti kita akan dibangkitkan ke dalam kelompoknya orang-orang fuqaha dan ulama. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Darda, bahwa barang siapa yang menyampaikan tentang masalah agamanya sebanyak 40 hadis tentang masalah agamanya, maka ba'athahullahu faqihan aliman. Sama, konotasinya sama, bahwa pada hari kiamat Allah akan membangkitkan orang-orang tersebut yang mau menyampaikan tentang perkara agamanya sebanyak 40 hadis saja disampaikan, maka Allah akan bangkitkannya sebagai seorang yang faqih, yang alim. Dan ada juga dari riwayat Ibnu Mas'ud bahwa wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Kata Rasulullah, barang siapa yang mau mengajarkan 40 hadis tentang agama, maka kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Wa syahidan. Aku nanti pada hari kiamat akan menjadi pemberi syafaatnya dan akan menyaksikannya bahwa orang itu sudah menyampaikan tentang agamanya. Nah, begitu banyak, bahkan di dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan, udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang mau menyampaikan tentang agamanya, sebanyak 40 hadis tentang agamanya, tentang perkara agamanya, maka kata Rasulullah, udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Silakan masuk dari pintu surga mana aja, silakan masuk, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah motivasinya. Motivasi kenapa Imam Nawawi sampai mengarang kitab 40 hadis Imam Nawawi. Nah, karena beliau termotivasi ingin termasuk ke dalam golongan ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, dibangkitkan ke dalam golongan orang-orang faqih dan syahid, bahkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa altazimu fi hadhil arba'in an takuna sahihah wa mu'zamuha fi sahih al-Bukhari wa Muslim. Kebanyakan daripada yang disampaikan di dalam kitab Arba'in Nawawi itu isinya adalah hadis-hadis yang sahih. Bahkan kebanyakannya adalah hadis dari Bukhari dan Muslim. Jadi insya Allah hadis yang aman untuk kita pelajari. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya sebelum kita membahas mengenai masalah hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawinya, beliau juga membahas satu permasalahan yang menurut sebagian kita ini permasalahan yang sepele, perkara yang sangat kecil sekali. Ya. Beliau bahas ada dua kalimat yang dibahas oleh beliau, yaitu tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau bagi sebagian dari kita, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat yang biasa saja untuk diucapkan. Padahal maknanya itu Bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa, manfaatnya itu luar biasa. Bahkan beberapa kali kita sampaikan bahwa Al-Quran yang sebanyak 6.666 ayat, ketika diperas, intisarinya keluar adalah suratul Fatihah. Suratul Fatihah diperas lagi, intisarinya keluar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang disampaikan oleh Imam Nawawi seperti itu. Apa saja kekhawasannya, apa saja kekhususan Bismillahirrahmanirrahim ini? Spesialisasi atau manfaat daripada Bismillahirrahmanirrahim itu apa aja di sini dibahas di dalam kitab Syarah Imam Nawawi ini. Ini belum membahas tentang mengenai hadisnya. Ya, kita bahas
tentang dua kalimat yang kadang kita abaikan tapi ternyata memiliki makna dan manfaat yang luar biasa. Ya, kalimat yang pertama tadi saya sampaikan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di antara khawasi wa min khawasiha, dan di antara kekhususannya atau di antara manfaatnya adalah anna man talaha indan naum, bahwa pertama, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mau tidur, dibaca Bismillahirrahmanirrahim ihda wa ishrina marrah. Mau tidur, kita baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ini yang menyampaikan Imam Nawawi ya, bukan. Beliau itu mujtahid. Beliau itu mujtahid. Kalau yang menyampaikannya cuma sekedar saya, ya mungkin silakan diragukan, nggak apa-apa. Tapi yang menyampaikan adalah Imam Nawawi. Yang kita paham beliau mujtahid itu persyaratannya luar biasa. Ya, saya nggak tahu apakah di zaman ini ada seorang yang berhak untuk dijuluki sebagai seorang mujtahid. Karena orang mujtahid itu persyaratannya dia harus hafal Quran, dia harus hafal ribuan hadis. Hafal Quran bukan hanya hafal Qurannya ayat-ayatnya saja, tapi dia harus tahu tafsirnya. Dia harus tahu asbabun nuzulil ayahnya. Dia harus tahu istilahnya nasikh wal mansukh fil ayat. Ayat-ayat yang nasikh, mana ayat yang nasikh, mana ayat yang nasikhah, mana ayat yang mansukhah. Ya. Begitu juga di hadis, harus hafal ribuan hadis beserta asbabu rudil hadisnya, sebab turunnya atau sebab diriwayatkan hadis itu karena apa? Itu harus hafal. Dia harus paham. Di riwayatil hadisnya juga dia harus paham. Jadi seorang mujtahid itu luar biasa persyaratan. Jadi insya Allah Imam Nawawi ini tidak kita ragukan lagi keilmuannya. Bahwa beliau aja sampai menyampaikan bahwa min khawasi bismillah adalah anna man talaha indan naum, bahwa barang siapa yang baca bismillah sebanyak 21 kali ketika akan tidur, aminatil kalailati minasyaitan, maka Allah akan menjaganya, akan memberikan keamanannya daripada syaitan. 21 kali. Sebenarnya nggak berat untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Cuma persyaratannya ketika mau tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Keseringan kita ketika mau tidur yang kita buka adalah HP dulu. Ya, kita lihat-lihat. Padahal kadang kita memakan waktu sampai 30 menit hanya untuk sekedar kita buka Instagram, Facebook, buka status WhatsApp, segala macam gitu ya. Itu bahkan memerlukan waktu sampai 30 menit. Ini kita hanya baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Apa manfaatnya? Allah akan menjaga dia dari syaitan. Ini bisa kita amalkan insya Allah ya. Karena yang menyampaikan Imam Nawawi orang yang kita pahami keilmuannya. Wa min mawqil fujati, dan Allah akan memberikan keamanan dia daripada kematian yang tiba-tiba. Kan kita sering dengar orang ketika tertidur nggak bangun lagi, meninggal tiba-tiba. Maka dengan wasilah daripada Imam Nawawi mengajarkan dengan wasilah membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali ketika akan tidur, maka Allah akan menjaganya dari syaitan dan Allah akan menjaganya dari kematian yang tiba-tiba. Wa amina baituhu minas sariqah, dan Allah akan menjaga keamanan rumahnya daripada pencuri. Pertama, dijaga keamanan dari syaitan. Yang kedua, dijaga dari mati yang tiba-tiba. Yang ketiga, dijaga rumahnya daripada orang-orang yang berniat buruk pada dia, pada kita. Itu yang pertama. Kita, insya Allah kita amalkan mulai malam ini. Yang kedua, min khawasiha wa man katabaha 300 marratin wa hamalaha ruziqal hifzu wal qabul inda jami'il khalq. Kalau ini agak berat. Barang siapa yang menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 300 kali di sebuah kertas, di sebuah buku, 300 kali, lumayan banyak. Kemudian dia bawa terus tulisan itu, sebanyak 300 tulisan itu. Kalau ini hanya pertama kalinya berat, kita nulis 300 kali. Kalau yang tadi kan yang awal kita baca setiap mau tidur, kita baca 21 kali. Kalau ini kita tulis sebanyak 300 kali. Kemudian kita bawa tulisan yang kita tulis itu Bismillahirrahmanirrahim
Ruziqal hifzu wal qabulu inda jami'il khalq. Dimanapun kita hadir, kita berada, maka semua orang akan menerima kita. Semua orang akan menerima kita. Artinya semua orang akan senang dengan kita. Kemudian yang ketiga, wakila innaman katabaha fi awwali yaumin minal muharram. Nah, ini kebetulan kita berada di bulan Muharram. Ya. Barang siapa yang menulisnya di awal daripada bulan Muharram, sekarang kan masih di awal bulan Muharram. Kita tulis sebanyak mi'atun wa thalatha asyra marrah. Kita tulis sebanyak 113 kali. Kita tulis 113 kali tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita bawa wa hamalaha lam yanalhu makruh. Maka Allah akan jaga kita dari segala hal-hal yang kita tidak inginkan. Segala hal-hal yang kita tidak sukai, Allah akan jaga kita dengan wasilah itu. Pertanyaannya adalah, boleh nggak sih sebenarnya kita berwasilah? Karena terkadang ada orang-orang yang berpendapat nggak boleh. Itu termasuk perbuatan musyrik, itu termasuk perbuatan bid'ah, dan lain sebagainya. Ya. Golongan-golongan, saya bilang mungkin golongan-golongan sebelah kiri atau bagaimana, terserah. Padahal mengenai wasilah ini kan Rasulullah sudah pernah contohkan. Beliau pernah mencontohkan apa? Itu di dalam hadis yang pernah kita bahas, hadisnya mengenai masalah namimah dulu. Pembahasan tentang masalah namimah, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW naik kudanya, beliau melewati bersama sahabatnya, beliau melewati sebuah kuburan, tiba-tiba kudanya itu kaget, merengking, lompat gitu ya. Kemudian kata Rasulullah, apakah di sini ada kuburan? Nah, dijawab, di sini ada kuburan. Ternyata ada 2 buah kuburan. Rasulullah akhirnya ngambil pelepah pohon, ya entah itu pohon kurma atau apa, diambil pelepah ininya, dahannya, kemudian dipotong 2, kemudian ditancapkan ke kuburan tadi, kedua-dua kuburan. Sahabatnya setelah itu Rasulullah jalan. Ketika berjalan, sahabat nanya, kenapa ya Rasulullah kau tancapkan dahan tadi? Karena penghuni kubur di kedua kuburan ini dua-duanya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disiksa karena la yastanzihu minal baul, ketika buang air kecil dia tidak istinja dengan bersih, masih ada sisanya najisnya. Yang kedua karena yamshi bin namimah, kan yamshi bin namimah, orangnya itu suka ngadu domba. Kemudian Rasulullah tancapkan 2 pelepah batang pohon ini, kata Rasulullah, mudah-mudahan dengan ini Allah Subhanahu wa taala meringankan azab mereka berdua di alam kuburnya sampai pelepah ini menjadi kering. Itu artinya apa? Rasulullah menunjukkan wasilah, dengan wasilah itu. Nah, ini juga kan bisa kita konotasikan dengan hal yang sama, bahwa dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim ini, seperti yang diajarkan oleh Imam Nawawi tadi, annaman katabaha fi awal, barang siapa yang menulisnya di awal daripada bulan Muharram sebanyak 113 kali tulisan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian selalu dia bawa, maka dia akan terhindar dari perkara-perkara atau masalah-masalah yang dia tidak sukai. Huwa wa ahlu baituhu muddat umrihi, bahkan bukan hanya dirinya, tapi keluarganya juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang umurnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, insyaallah cepat waktunya berjalan. Waman istaiqadha min manamihi, barang siapa, yang keempat, kekhususan daripada Bismillahirrahmanirrahim, apabila kita amalkan, man istaiqadha, barang siapa yang bangun dari tidurnya. Kadang kita kalau baca ketika bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, kepanjangan. Cukuplah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, coba. Kan mudah. Mau tidur baca, kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, kadang kita kepanjangan, kita suka lupa gitu ya. Ini cukup kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali aja. Kita coba amalkan. Yang susah itu kan ngingetnya buat ngamalin, bukan membacanya. Nah, ketika bangun dari tidur, kita cukup dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, razaqahullahu ridwanahul akbar. Allah akan memberikan rezeki kepada dia. Cukup dengan kita baca ketika bangun dari tidur Bismillahirrahmanirrahim, itu
itu sudah menurunkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa fil hadis. Nah, ini di dalam riwayat hadis dikatakan idza qala al-abdu bismillahirrahmanirrahim. Ketika saya mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah, jika seseorang mengatakan kalimat bismillahirrahmanirrahim, qalatil jannah, maka itu surga menjawab. Surga menjawab ucapan bismillahirrahmanirrahim kita. Apa kata surga? Labbaik wa sa'daik. Labbaik. Kayak kita ketika kita baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, maka Allah menjawab labbaik wa sa'daik. Begitu juga surga. Ketika kita hanya membaca sekedar membaca bismillahirrahmanirrahim, maka atas izin Allah surga akan menjawab bacaan kita dengan kalimat labbaik wa sa'daik. Allahumma inna abdaka fulanan qol. Kemudian surga itu akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, inna abdaka fulanan qala bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya hambamu yang bernama fulan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zahzihhu ay ba'idhu anin nari wa adkhilhu jannata. Surga pun akan memohon kepada Allah agar orang ini dijauhi dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga dengan kita banyak membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak sekali kita abaikan. Dan bisa kita praktekkan dalam setiap kali kita akan melakukan suatu perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang baik. Kayak kita mau keluar rumah, kalau kita nggak hafal bacaan doa keluar rumah, bacaan masuk rumah, bacaan ketika akan bercermin, ya, bacaan ketika akan memakai pakaian, ketika akan makan, cukup baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata itu sudah menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ini kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalimat yang kedua, tadi kan ada dua kalimat. Bismillahirrahmanirrahim yang pertama, yang kedua adalah kalimat alhamdulillah. Ini saya agak percepat aja karena sudah jam 6 kurang seperempat. Alhamdu ayyusana bikulli kama lisabikin wa mustahiqin lillahi fala maradda minhu li ghairihi subhanahu wa ta'ala. Manfaat daripada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Atal musannif bilhamdalah ba'dal basmalah iktidaan bil Qur'anil Karim. Sesungguhnya ini adalah mencontoh daripada Al-Qur'anul Karim. Wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti amalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbul hamda yuhmadu bihi liyuthiba hamidahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai kalimat alhamdulillah. Allah itu senang sekali dengan kalimat alhamdulillah. Sehingga dengan demikian Allah yuhmadu bihi, dengan Allah dipuji, yuthiba hamidu, maka Allah memberikan thawab atau memberikan pahala kepada orang yang selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Wa warada annahu sallallahu alaihi wasallam qala hamdulillahi amanun lin na'amati min zawaliha. Kalimat alhamdulillah, dengan sering-sering kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, bahkan sampai diajarkan alhamdulillah ala kulli hal, dalam segala hal, bukan hanya dalam ketika perkara kita mendapatkan rezeki. Ketika dalam perkara kita mendapatkan musibah pun sebenarnya kita diajarkan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kenapa? Karena sungguhnya kalimat alhamdulillah, kalimat hamdan lillah ini akan menjaga kita agar nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita itu tidak hilang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, waqala ba'dul arifin alhamdulillah tamaniyata ahruf. Alhamdulillah itu terdiri dari 8 huruf. Wa abwabul jannah tamaniyah, dan pintu surga itu ada 8. Faman qala alhamdulillah, maka barang siapa yang rajin dia mengucapkan kalimat alhamdulillah, istahaqqa an tuftahalahu al abwabus tamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Jadi kalimat alhamdulillah itu terdiri dari 8 huruf. Surga ada memiliki 8 pintu. Maka dengan kita rajin mengucapkan kalimat alhamdulillah, maka kita berhak untuk istahaqqa an tuftahalahu, maka kita berhak untuk dibukakan bagi kita pintu-pintu surga yang sebanyak 8 itu untuk kita masuki dari pintu yang mana saja yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin untuk minggu ini
cukupkan sampai di sini, sudah jam 6 kurang 10 menit. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan, walaupun cuma sedikit kalimat yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini, hanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat Alhamdulillah. Yang terpenting adalah bagaimana kita mau mengamalkan dari ilmu yang sudah disampaikan oleh Imam Nawawi, yang pada intinya adalah berpegang kepada ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.